muslimat jamaah pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di ngendi ya? Apa? Semendok. Dukusi Bebek Desa Jatilawan. Ini masih Indonesia. Jalannya ya Allah. Saya tadi di jalan mau pingsan, kayak naik perahu tanpa ombak. Tapi saya acungi jempol, walaupun jalannya berbelok-belok, tapi nggak ada yang berlubang. Terima kasih Pak Bupati. Ya saya ngomong seperti itu supaya Pak Bupati nambahi amplope. Menempuh perjalanan yang panjang dengan jalan yang bergelok-gelok, akhirnya bisa sowan Bapak Ibu Cibebek. Bener ya Cibebek? Oh Cibebek. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan bagi kita semuanya. Beli bawang, keliru merica, saya datang ke Banjarnegara dengan membawa cinta. Tapi kok lama-lama dingin ya? Dre, ambilin jasnya apa? Pamer matamu, pamer. Pada malam hari ini, atas karunia Allah lah kita semuanya bisa berkumpul dan bersatu di tempat ini. Maka siapapun yang datang malam hari ini, insya Allah sekembalinya dari tempat ini akan membawa 4 hal. Kok sing amin mungkin ciletok ya? Akan membawa 4 hal. Saya ulangi, siapapun yang hadir malam hari ini akan mendapatkan 4 hal. Ini kok suara soundnya berubah terus ya? Coba dibenarkan mas, ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini namanya makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, tukang soundnya pekok. Siapapun yang hadir malam hari ini akan mendapatkan 4 hal. Amin. Yang pertama, di jaketku, saya tak jaketan dulu dingin. Gandengnya ya Allah. Yang jelas jaket saya lebih mahal daripada punya Pak Bupati ya. Sombong matamu. Kowe kerakat mau diwisapi banyu tok ya goblok temen. Sini. Kok tegane cilik temen gede ndasmu ya. Makasih ya. Jenengmu siapa? Aji. Kau rupamu menjijikkan. Aji. Apa 4 hal yang akan kita dapatkan malam hari ini? Kata Rasulullah, yang pertama, illa hafathumul malaikah. Semua yang hadir malam hari ini insya Allah akan mendapatkan pengawalan dari malaikat-malaikatnya Allah. Mudah-mudahan yang mengawal kita malaikat rahmat. Amin. Yang mengawal tukang sound system malaikat Israel. Amin. Jangan terprovokasi dengan bahasa orang yang mengatakan bisa mendatangkan malaikat. Jangan ikut-ikutan dengan bahasanya dukun yang bisa mendatangkan dan menghadirkan Kanjeng Nabi. Itu jelas oni boster, waton mulindo bose banter. Siapapun yang mengaku bisa menghadirkan malaikat, dia becak tanpa bir, waton jeplak tanpa mikir.
Malaikat kok diatur-atur, Nabi kok diatur-atur, kok saya mendatangkan Kanjeng Nabi, nggak bisa. Siapapun yang mengatakan bisa menghadirkan Kanjeng Nabi, boh itu dukun, boh itu kiai, siapapun, jelas itu ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek. Gajah dibelangkoni orang sedeng, ndase gede. Gajah dibelangkoni kayak Gus Miftah, beda. Kalau gajah itu kepalanya ada belalainya, Gus Miftah belalainya ada kepalanya. Masuk. Illa hafathumul malaika. Semua yang hadir malam hari ini dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmat. Semua yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Ini wajah-wajah yang penuh rahmat, wajah-wajah yang menyenangkan, walaupun jomblo seumur hidup. Kalau orang sudah mendapatkan rahmatnya Allah, pasti akan dijamin kebahagiaan oleh Allah. Amin. Maka malam hari ini walaupun saya pusing kepalanya, jalannya kayak gitu, perut saya mules, hampir saja mutah. Tapi kan gak pantas, masa gondrong mutah. Wagu mata. Cangkemnya bosok temen ya. Tetapi saya meyakini ini adalah perjuangan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka kalau kita menjadi orang yang sudah dicintai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai, tapi menjadi orang yang dicintai. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih indah mencintai apa dicintai? Dicintai. Banyak orang cinta tetapi bertepuk sebelah tangan. Kasihan para jomblo. Ingat, nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Makanya lah ini pas, settingannya pas. Itu Kang Son, tuh tau deknya kekrek cangkemnya. Kalau manusia yang mencintai kita, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Contohnya pasangan suami istri saling mencintai, tapi belum tentu suaminya bisa membahagiakan istrinya. Ingat, ibu-ibu, adik-adik, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Dan ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wah, wong lanang rungokke, lanang kok gawe susah. Kalau kita dicintai oleh manusia, belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita. Karena ada kalanya mbak-mbaknya punya pacar, pacarnya bilang begini, Dek, mohon maaf ya, saya itu mencintai kamu, saya senang sama kamu, tapi mohon maaf saya belum bisa membuat kamu senang. Cewek sekarang kok dikasih tahu seperti itu, apa jawabannya? Iya mas, aku tahu kalau kamu senang sama aku, tapi karena kamu belum bisa membuat aku senang, maka aku cari yang lain yang bisa menyenangkan aku. Ya, modar gue. Tapi kalau Allah yang mencintai kita, pasti Allah akan membahagiakan kita. Pak Bupati dicintai oleh Allah, Allah pasti akan membahagiakan Pak Bupati. Kalau kemudian kita dicintai oleh Allah, namanya orang cinta, pasti segala sesuatunya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu jomblo, kalau kamu senang sama cewek, jangan datang ke orang tuanya, minta sama Allah terlebih dahulu. Berangkat ke masjid, doa, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah, namun bila dia bukan jodohku mau dicek lagi ya Allah. Minta sama Allah.
Ya Allah, saya senang dengan anak tetangga saya ya Allah. Namun bila anaknya tidak mau, mbok nih ya ora apa-apa ya Allah. Karena ibunya rojali, rombongan janda liar. Kenapa kita harus berangkat ngaji ke majelis taklim, ketemu kiai, menambah ilmu dan lain sebagainya? Dalam rangka supaya kita dicintai oleh Allah. Maka kamu malam hari ini jadi panitia pengajian, mudah-mudahan jadi wasilah Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah senang, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin. Wakina ada benar, dan Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka, amin. Apa ada orang yang tidak mencintai Allah? Ada. Apa ada orang yang benci dengan Allah? Banyak. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba datang mencintai aku mencintai hambaku. Hambaku benci ketemu aku benci ketemu hambaku. Siapa orang yang benci ketemu Allah? Diajak pengajian, ayo makan ngaji. Jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati kalau ada orang si bebek diajak ngaji, jawabannya wes tahu. Besok Anda berdoa sama Allah, ya Allah, saya minta bahagia. Malaikatnya bengok, wes tahu. Merongos. Diundang pengajian, rong mesti mangkat, kakean sambat. Diundang pengajian, dadak takon, kiai ini siapa? Cocok apa? Ora. Wong pengajian kok cocok-cocokan. Tapi kalau tetangganya nanggap kuda lumping, gak usah diundang, mangkat. Padahal kuda lumping kiai ngundang demit. Kok sing teka wong si bebek? Berarti wong si bebek kaya demit. Maka Bapak Ibu para demit rahimakumullah, saya mohon maaf ya, saya itu paling gak suka penyakitnya jamaah itu suka membanding-bandingkan kiai, suka membanding-bandingkan habaib. Kamu harus berhusnudon terhadap semua guru kamu, jangan dibanding-bandingkan. Kalau tak kemudian kiai itu karakternya berbeda-beda, lumrah. Karena para kiai itu ahli warisnya para nabi. Sementara nabi jumlahnya 124.000 nabi. Maka warisannya ke kiai juga beda-beda. Nabi itu jumlahnya 124 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Karena jumlahnya banyak, begitu turun kepada kiai, al ulama alladzina hum warasatul anbiya, warisannya ya beda-beda. Ada kiai, ada nabi super kaya. Namanya siapa? Sulaiman. Saking kayanya istrinya 1000. Setiap malam mendatangi istrinya 300. Wow. Banser kuat. Apalagi bansernya cilik kayak dia. Istrinya 1000. Pak Bupati istrinya berapa? 1. Sama dengan saya. Karena saya adalah tipe cowok yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Nah, mbak-mbaknya yang jilbabnya hijau naksir aku ya. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Apa? Nambah bojo? Sorry, yang ngantri banyak ya. Jangan harap mbokmu nikah sama aku ya. Kan mbokmu sudah tua. Kalau aku nikah sama mbokmu, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Nabi Sulaiman kaya, maka banyak kiai mendapat warisan Nabi Sulaiman kaya. Contohnya siapa? Sahabat saya Ustadz Yusuf Mansur, miliarder kaya.
Ada nabi yang menjadi raja. Siapa? Daud. Maka juga banyak kemudian santri atau kiai yang menjadi penguasa. Maka hari ini mohon maaf kalau Anda dibilang, santri besok bisa jadi apa? Anda salah. Santri bisa jadi presiden, warisan Nabi Daud. Contohnya siapa? Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi gubernur, Khofifah. Santri bisa menjadi kiai viral, Gus Miftah. Sombong matane. Fakta. Kecangkeme bosok temen. Ya Allah. Kawarene tisu ninyong ya. Iki siapa sih Aci mau? Oh, tuh. Siapa? Wetenge gede. Gak apa-apa Gani, kalau kamu dibilang gemuk, kamu jawab saya gemuk karena makan nasi. Gak masalah, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus tiap hari makan hati. Iya. Maka ada orang-orang yang kemudian diangkat derajatnya menjadi pemimpin. Bahkan bupatimu, ayo, dulu narkobais. Kalau Allah berkehendak kayak Nabi Daud. Nabi Daud itu manusia biasa, perang lawan Raja Jalut, panglimanya waktu itu Tolut. Raja Jalut dipelinteng sama Daud, mati Daud jadi raja. Kalau Allah mengendaki nggak ada yang mustahil. Bupatimu, oh ini anak-anak muda harus contoh. Saya selalu mengatakan orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Oh yang nyawer Pak Bupati. Amin ya Allah. Ada nabi suaranya bagus, Nabi Daud. Turun ada ulama suaranya bagus, Habib Syekh, Habib Idin, Haddad Alwi, Mas Opik. Nurun. Ada nabi gagah, siapa? Musa. Begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Musa. Ada nabi sabar, Ayub. Begitu turun, Mbah Tim Kendal, Bib Lutfi, Gus Mus, sabar. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun, kiai ini si bebek umpamane miskin. Miskin, sarungnya ngelinteng, ambune kelembak menyan, untune gadulen bisa. Ada nabi cerdas, siapa? Khidir. Begitu turun, Pak Said, Gus Wahab, orang-orang cerdas. Ada nabi tampan, siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai tampan, siapa? Terima kasih. Makanya tolong jangan membeda-bedakan. Saya paling gak suka kalau umat itu membeda-bedakan kiai. Kiai itu punya mazhab masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Seperti rumah makan, ada spesialis rawon, ada spesialis soto, ada spesialis pecel lele, ada spesialis rujak congor dan lain sebagainya. Apa? Rujak cingur. Ya ngapa congor-congore gewek ya? Tapi kalau saya mencatat tuh kiai ada macam-macam ya. Ada kiai tutur, ada kiai catur, ada kiai sembur, ada kiai nganggur, ada kiai ngawur. Kiai tutur, pengajian mulang santri banyak. Ada kiai catur, lah ini bahaya. Kiai mainannya politik tok. Diundang PKB serbane hijau, diundang Demokrat serbane biru, diundang PDI serbane apa, diundang Golkar serbane kuning. Nganti malaikatnya mau mesdase, iki menungsa model apa? Dan saya paling gak suka kalau kiai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Betul? Kalau mau nyalon mendekat kiai, begitu jadi meninggalkan kiai.
Lama-lama kiai hanya dianggap seperti daun salam, seperti laos. Maksudnya apa? Kalau masak sayur dicari pertama kali, kalau sudah matang dibuang pertama kali. Kan danco. Ada kiai sembur, lah ini kiai merdukun. Banyak dulu di Jawa Timur, apalagi Kanjeng Dimas taat pribadi. Boyo itu usek-usek piuk metu duite, jajal si Aji piuk metu kepete. Saya ditanya sama orang Jakarta, Gus Miftah bisa menggandakan uang? Nggak bisa. Bisanya apa? Menggandakan istri. Apakah Gus Miftah mau menikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Toh istri saya mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya asalkan apa? Mau diracun. Mantap. Tolong jangan membanding-bandingkan kiai. Semuanya punya mazhab kelebihan masing-masing. Kalau kita berjumpa seperti ini dengan siapapun kiainya, itu rahmat Allah akan datang. Sampai dikatakan an-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Anda pengajian memandang wajah kiai itu ibadah. Maka kalau saya ngaji sama PSK, kalau di sini namanya telembuk. PSK itu pekerjaannya apa? Jualan kroto. Kroto itu apa? Pakan manuk. Manuknya siapa? Aji. Makanya nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, papa krotonya sudah siap. Bapak-bapak pulang langsung teriak, kroto, kroto. Bu, saya sampaikan kepada mbak-mbak PSK, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Dah apa iso ngeloni. Lari saya mencari tempat yang lebih nyaman untuk pengajian. Cangkem, apa cengengesan dari mana? Saya itu cinta kalau sama banser, Pak. Saya besok masuk surga dikawal oleh banser. Karena banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser, surganya siap, saya masuk, bansernya keluar lagi. Guyu. Kok cilik temen ya? Si cilik kok ngacengan. Jamune. Akan saya kan tadi 4 baru 2. Nanti setelah yang keempat Pak Bupati sambutan sebentar ya. Pak Bupati siap-siap sambutan. Sama jangan lupa amplop tambahan ya. Cangkem. Saya mau minum degan kok cilik banget ya. Cek gede dasi aja ya. Ini apa ini? Kopi. Kok kopinya wis adem Ji? Adem-adem ya sing panas ya. Adem, sangit ya Allah.